yang akan kita bahas itu tentang khususnya perempuan ya, ibu-ibu hamil yang ingin melahirkan. Ini kan butuh edukasi, butuh ilmu lah ya untuk mempersiapkan nanti dia persalinan bagaimana. Nah, ini dengan pengalamannya beliau yang banyak sekali, nanti akan dikupas tuntas bagaimana tips-tips melahirkan itu supaya nyaman, mengurangi rasa nyeri, dan juga tenang gitu, dan minim trauma gitu ya. Pagi ini kita bahas ya. Untuk pagi hari ini kita akan membahas masalah persalinan ini dengan minim trauma, yaitu ibu-ibu hamil yang zaman sekarang itu sudah tidak gaptek lagi. Kita sudah mulai bisa membuka internet. Ya, di sana kita akan menemukan bahan-bahan edukasi tentang persalinannya itu seperti apa. Nah, lebih realitanya ini nanti di Rumah Sakit Tugu sini kita akan memberikan pelayanan yang lebih maksimal untuk semua yang ada di teori itu kita ada penerapannya di rumah sakit sini, gitu Terus untuk persalinannya sendiri, ibu-ibu yang mau melahirkan itu untuk yang normal trimester pertama, untuk normal trimester pertama itu sudah boleh dibekali dengan yoga. Ada harus latihan yoga juga. Tetapi yoga itu biasanya ibu hamil itu ketahuan kan sudah telat 8 minggu baru ketahuan gitu. Itu baru kita boleh melakukan yoga setelah kita melakukan pemeriksaan di awal. Nah, dari pemeriksaan di awal itu kita nanti tahu apakah ada penyertanya seperti apakah tensi tinggi dan sebagainya. Jadi adakah ketidaknormalannya selama hamil itu. Kalau semuanya normal, baik-baik saja, di trimester pertama itu pun sudah boleh dilakukan yoga. Dilanjut kemudian yang trimester kedua, itu yoganya akan lebih banyak lagi karena boleh yoga itu dilakukan setiap hari jika ibu itu memang mampu punya waktu untuk yoga. Sekedar di rumah juga tidak apa-apa. Jadi memang yoga itu mempersiapkan proses persalinan nanti untuk semuanya bisa berjalan normal sampai lanjut di trimester terakhir seperti itu nggih. Tapi jangan lupa memang setiap bulan kan kita periksa. Jadi untuk mengikuti yoga pun kita harus ikuti aturannya, yaitu memang tidak ada kontraindikasi dalam arti semuanya normal. Ngaten ya. Jadi kemudian salah satu persiapannya itu harus yoga. Senam berarti kuncinya ya Bu, latihan fisik Karena di yoga itu nanti juga diajari cara pernafasan pada waktu mau melahirkan, teknik pernapasan ya Bu ya. Nafas panjang, bagaimana kalau pas kenceng itu harus nafas, dimana tidak kenceng itu biasa rileks, makan, minum itu boleh, semuanya normal. Jalan-jalan pun boleh, bebas kalau memang pada waktu nanti proses persalinan sudah disiapkan semuanya gitu ya Bu. Ya memang dari selama hamil, berarti dari hamil ya Bu yang harus mulai sudah persiapan. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah melahirkan banyak sekali kadangnya kalau ditanya gimana ibu mau melahirkan lagi, wah jawabannya nanti takutnya trauma. Kan banyak yang seperti ibu ya itu ya Bu ya. Ibu-ibu habis melahirkan masih terbayang sakitnya, masih terbayang mungkin ada kesulitan-kesulitan. Supaya hal itu tidak terjadi memang harus harus dilakukan persiapan dari awal untuk persalinannya sendiri. Selain selama kehamilan itu memang sudah disiapkan untuk ada yoga yang di situ meliputi ada latihan pernafasan, ada senamnya, itu ada pijat perineumnya, supaya tidak robek nanti, tidak robek ada jahitan proses persalinan. Terus penting itu Sobat Adiatma nanti latihan boleh searching ya. Banyak sekali di YouTube itu caranya ya Bu ya, tekniknya. Betul. Terus kemudian dalam proses persalinan, setelah memasuki proses persalinan itu juga kita boleh menentukan siapa toh yang mau mendampingi saya selama proses persalinan. Oh, saya pilih ibu saya, boleh. Saya pilih suami saya, boleh. Nah, itu adalah pilihan dari masing-masing ibu yang mau bersalin. Itu dibebaskan. Yang merasa aman biasanya kan seperti itu Mbak Ani.
Terus kemudian lingkungan yang mendukung. Jadi lingkungannya tidak berisik, tidak mobil lewat wus tidak. Jadi lingkungannya nyaman, tenang. Boleh kita dengan mendengarkan murotal untuk yang beragama Islam ataupun musik. Nah, kalau merasa nyaman pakai musik, dengarkan musik, enggak apa-apa, bisa. Kemarin itu ada contoh persalinan itu suaminya malah megang HP-nya, didengarkan murotalnya bareng-bareng bersama. Itu prosesnya dalam 4 jam dari pembukaan 2 bisa langsung buka 7. Wah, malah mempercepat ya Bu ya. Karena tenang ibunya seperti itu. Ada dukungan emosional, dukungan suami itu termasuk dalam dukungan cinta. Ya, betul. Cinta, karena dengan dukungan suami, adanya cinta itu akan meningkatkan apa? Biasanya kita hormon oksitosin ya, Bu. Hormon oksitosin itulah yang kita berperan ya, Bu. Iya. Jadi nanti pada waktu adik sudah lahir, kita IMD kan, inisiasi menyusui dini itu begitu kita tempelkan, ASI itu akan keluar. Memang tidak keluarnya langsung bancar, tetapi pasti ada keluar bening. Itu selama proses persalinan biasanya kan sudah ditemani sama suami. Pada waktu kencang sudah dimasas, dipijit punggungnya, itu kan menambah rasa nyaman dari pasiennya. Ibunya mau melahirkan, akhirnya proses oksitosin pun berjalan lancar. Jadi memang kalau dari kebidanan itu ada namanya hormon oksitosin itu diperlukan ya. Dari awal kehamilan, persalinan sampai menyusui. Nah, itu dari mana? Yaitu dari keluarga tadi ya Bu ya. Keluarga, suami, dukungan support system lah dari keluarga yang harus mendampingi ibu persalinan. Ya kan kalau mau bersalin ibu-ibu di rumah, harapannya itu yang mengantarkan suami itu lebih tenang, lebih nyaman, ya didukung, karena nanti pada waktu proses persalinan pasti kan akan merasakan nyeri. Nyeri itu adalah nyeri persalinan itu nyeri yang normal, bukan nyeri bukan nyeri yang tidak normal. Nyeri semakin nyeri, proses persalinannya semakin cepat, semakin bagus, berarti ada kontraksi yang semakin bagus. Dimana kalau kontraksi bagus berarti proses persalinannya itu pembukaannya semakin maju. Malah semakin cepat. Nah, gimana cara mengatasinya? Itu tadi dengan pijat punggung ibunya tadi, dipijat sama suaminya, pijat punggung, boleh mendengarkan musik, boleh dengan air hangat. Jadi dikompres pakai air hangat, bisa, boleh itu. Itu bisa mengurangi nyeri. Terus atur pernafasannya. Itu tadi. Tapi kadang ibu-ibu kalau sudah disuruh atur pernafasan, wah sakit ya, sudah gelisah. Bagaimana bingung ya? Iya betul. Makanya di awal tadi memang ada yoga. Di kalau awal tidak kehamilan pas belajarnya ya Bu, jangan saat persalinan baru belajar. Pasti sudah nggak masuk nih ilmunya, gitu ya. Kalau pembukaannya masih ini, kita masih memberikan untuk edukasinya, harus nafas panjang. Memang pada waktu itu ya kita bantu. Jadi kita sebagai bidan membantu pasiennya untuk bagaimana toh cara nafas yang benar itu. Nah, kita dampingi ibu persalinan di situ. Jadinya ibunya akhirnya kan belajar, berjalan, ritmenya akhirnya bisa teratur seperti itu. Bisa dicontohkan Bu, cara nafas dalamnya saat lagi gelombang cinta datang ya, saat kontraksi lah. Saat kontraksi itu kan pasti kencengnya, kita sebagai ibu-ibu tahu semuanya kencengnya, itu nafasnya buka mulutnya. Jangan untuk mengejan. Jangan teriak juga berarti. Boleh kalau mau teriak. Boleh nangis, boleh karena memang sakit. Boleh ya, Bu, sebagai ekspresi emosional kita. Enggak apa-apa, tapi nikmati. Tidak masalah, iya. Karena memang ya sakit, boleh nangis. Tidak menuntut, tidak boleh nangis, enggak, sakit memang. Boleh nangis. Itu tadi peran dari bidan sama peran dari keluarga yang untuk menenangkan dan memberikan rasa nyaman gitu. Tuh, ibu-ibu yang mau melahirkan nih, di rumah sudah persiapan tadi ya, step-stepnya. Dari bidan Yanti tipsnya harus latihan yoga, atur pernafasan ya, jaga lingkungan, pendampingan, ya itu. Kira-kira Ibu ada faktor-faktor apa saja sih yang biasanya nih mengganggu nih ibu hamil yang mau lahiran normal? Nah, kok
ada hambatan apa misalnya biasanya faktor-faktor yang kemungkinan terjadi itu? Biasanya itu rata-rata ibunya sudah takut duluan. Nah, takut membayangkan ya, mendengar cerita, ya, mendengar ceritanya, loro dan sebagainya. Nah, kita di sini untuk butuh edukasinya. Ketika terjadi HIS, itu tadi prosesnya pernafasannya kita ajari, kita edukasi cara nafas pada waktu untuk ada kontraksi seperti apa, berarti kita proses pernafasan. Terus pendampingan itu kembali lagi. Terus jangan sampai nanti pada waktu proses persalinan tidak ada yang nungguin. Nah, takut sendirian kan gitu. Jadi proses persalinannya kita sebagai bidan di rumah sakit itu menungguin selama ada di situ gitu. Jadi dia butuh apa kita bantu. Jadi pasiennya tidak merasa takut, merasa ada yang mendampingi, merasa dia nyaman dengan orang yang sudah bertanggung jawab ini tadi, yang sudah bisa memberikan pelayanan. Di samping ada pihak keluarga gitu. Karena rasa takut itu juga akan mempengaruhi kemajuan persalinannya. Iya, betul. Kadang takut malah ototnya jadinya pembukanya nggak nambah-nambah, nggak maju-maju. Karena dia takut. Apalagi sebelumnya pernah ada yang mendengar cerita sebelum-sebelumnya dari ibu hamil yang lain, dulu proses persalinannya susah seperti ini, seperti ini kan, seperti itu. Padahal setiap orang itu mempunyai perbedaan tersendiri-sendiri ya, hambatannya sendiri-sendiri. Tetapi hambatan itu atau proses persalinan itu bisa berjalan normal dengan itu tadi dari awal persalinan, dari awal kehamilan sudah dipersiapkan. Seperti itu. Semuanya ibu perempuan, ibu-ibu itu bisa melahirkan secara normal pada kodratnya ya. Jadi nanti tinggal prosesnya saja. Allah itu sudah menciptakan pasti untuk bisa melahirkan. Kan ya. Cuman memang ada hambatannya itu tadi yang kita bisa kita lihat, kita dari awal kita langsung memberikan edukasi yang bisa dilaksanakan untuk lebih lanjut. Misalnya di awal kehamilan lakukan screening ya Bu ya. Ada nggak indikasi medis yang lain yang memang tidak membolehkan ibu itu bisa normal? Nah, seperti itu ya. Banyak sih. Misalnya penyakit bawaan jantung misalnya. Seperti itu gimana Bu? Itu kan juga nggak ini. Perlu perawatan, perlu pengawasan ya seperti itu. Ya. Berarti kan memang ada indikasi medis yang tidak bisa. Nah, seperti itu. Ya itu Sobat Adiatnya itu ada yang bertanya ya, kita lihat dulu. Nah, ada yang bertanya nih Bu Yanti, tadi kan menjelaskan yoga di awal kehamilan ya Bu ya. Itu ada yang pertama, Sobat Adiatma, kalau yoga pada ibu hamil itu boleh berapa kali sih dalam sehari? Terus itu latihannya lamanya, misalnya sehari itu baru boleh berapa sih? 1 jam atau berapa gitu? Mama yang punya ya. Kan biar persiapan di rumah takutnya kelelahan atau bagaimana ya. Untuk yoga itu boleh dilakukan setiap hari. Monggo dengan kalau memang sudah ada indikasi memang tidak boleh yoga dari dokter kayak penyakit jantung itu berarti kan memang sudah tidak bisa nggih. Ini untuk kasus persalinan normal yoga itu boleh dilakukan setiap hari jika mampu, jika punya waktu. Tapi paling tidak itu rata-rata 4 kali 5 kali itu sudah bagus itu. Nah, di yoga itu ada nilai plusnya. Itu nanti kan bisa ketemu sama teman-teman yang lain, bisa sharing-sharing gimana tuh proses persalinannya yang dulu bagi ibu-ibu yang sudah ini merupakan kehamilan kedua, ketiga, bisa kita bertanya-tanya seperti itu. Kita sama bisa membaca internet edukasi. Jadi dalam satu yoga itu nilai plusnya juga banyak. Ada sharing, ada langsung sama membandingkan dengan yang ada di internet, sama langsung pelaksanaan yoganya itu. Ya, kalau kita di masyarakat mungkin kelas hamil kelas hamil biasanya itu kadang kelas hamil itu diadakan di puskesmas atau di bidan praktek itu ada Bu. Jadi tiap bulan sebulan sekali lah biasanya dikumpulkan nih sebuah ibu hamil ya Bu. Bisa itu. Nah, ngikut satu di situ, yang lain di rumah boleh sama lihat monitor besar, TV besar di rumah seperti itu. Bisa. Sekarang tidak kurang akal, semuanya bisa yoga
selama perutnya terlihat di dalam rumah enggak apa-apa, melakukan yoga sendiri. Ya. Ikuti yang ada di situ. Pastikan ada instrukturnya untuk yoganya di situ. Ya. Ya. Oke, itu ada yang bertanya lagi, masih yoga lagi Bu. Manfaatnya apa sih buat yoga Bu? Seperti itu. Banyak manfaatnya. Yoga itu nanti kita diajarkan selain untuk panggulnya, otot-otot panggul, untuk nanti proses persalinannya biar tidak kaku, biar meregang, biar adik kepala bayi bisa turun seperti itu. Terus kemudian teknik pernafasannya di situ juga nanti diajarkan. Orang yoga itu pun nanti diajari cara duduk yang benar. Orang yoga itu duduknya harus tegap. Jadi adik kepala bayinya turun ke bawah. Tidak boleh duduknya sewaktu-waktu dengan bersandar. Karena itu nanti tulang ekornya bawah, panggulnya itu nanti akan miring. Itu juga nanti bisa berpengaruh gitu. Jadi iya, posisi-posisi sehari-hari pun bisa diterapkan dari yoga itu tadi gitu. Ya kalau melatih otot panggul otomatis juga mengulangi keluhan nyeri-nyeri ya. Betul. Bu hamil kan juga sering keluhannya boyongan Pegel kabeh, iya. Nanti habis dari pinggang sakit bagian bawah Iya, ya Bu. betul. Sakit kram pada Iya, kaki. Nah, itu juga bisa ya Bu. mengurangi nyeri-nyeri karena sudah elastis. Otot panggulnya sudah bagus ya. Kuncinya di situ ya Bu ya. Nah, memang harus latihan yoga pun harus benar ya. Jangan hanya asal gerak berarti ya, harus juga ikuti dari instrukturnya, karena itu akan mengajarkan yang bagaimana toh cara yoga yang benar. Jadi tidak asal gerakan tapi ada arahannya, yang ada tujuannya kemana gitu. Nah, ini Bu, ada DM nih Bu dari Instagram. Terima kasih ya Mbaknya. Dari siapa ya ini? Dari Ibu Lesia ya. Nah, Bu, saya mau tanya, Bu Bidan, istri saya sebentar lagi bukan mau melahirkan. Saya pengen mendampingi, tapi saya takut. Ada nggak tipsnya untuk suami biar kuat mendampingi istri yang akan melahirkan? Ya, bagus ini. Ada suami yang nggak kuat lihat istrinya kesakitan. Iya, sih kadangnya saking sayangnya nih Bu mungkin ya. Saking sayangnya istri nggak tega. Ya. Gitu. Memang untuk pendampingan persalinan tidak harus suami, boleh dengan keluarga yang lain sesuai keinginan dari istri. Tetapi tidak menutup kemungkinan suami memang yang paling berperan sekali di situ, paling yang dibutuhkan. Ya, memang di sana kalau memang tidak kuat, bisa suami itu duduk menghadapnya ke arah ibunya, memberikan penenangan. Sama itu tadi, mendengarkan boleh kalau mau muslim murotal, boleh dengan musik kesukaan berdua. Itu bisa. Jadi suaminya juga memberikan support sistemnya ke istri. Yang penting hadir gitu. Ya Bu ya. Hadir. Nanti kalau hadir di situ nggak mungkin nggak kuat, bisa karena berjuang bersama-sama. Gitu. Harus kuat menghadapinya Pak ya, harus tetap diberani-beranikan ya Pak ya. Karena itu tadi buat menambah gelombang cinta si istri supaya persalinannya bisa cepat, persalinannya bisa cepat. Nah, dan juga mengurangi rasa nyeri ya. Terus ini ada yang tertarik nih, saya mau Bu, tertarik melahirkan di rumah sakit, terus mau tanya nih, kalau persiapan persalinan di rumah sakit itu administrasinya bagaimana ya Bu ya, alurnya mau masuk ke sini ya, masuk mau bersalin di sini itu seperti apa? Iya, kalau untuk kasus persalinannya itu kan mestinya lewatnya IGD ya. Oh ya. IGD itu untuk administrasinya, nanti di IGD itu nanti ada pakainya BPJS atau mau pakai umum. Pakai umum berarti tidak mengurus KTP dan lain sebagainya. Tetapi kalau mau pakai BPJS memang harus membawa KTP ya. Kemudian nanti selama proses persalinan di ruang bersalin itu kalau memang semuanya jalannya semuanya normal, itu ada istilah dengan ODC, one day care. Jadi 6 jam persalinan boleh kundur selama ibunya masih kuat ya. Jadi nanti sehat langsung setelah 6 jamnya boleh habis melahirkan boleh pulang. Lebih jadi cepat ya Bu ya, lebih praktis, lebih tidak simple ya. Biasanya kan yang di rumah neneknya sudah nunggu brokoan dan sebagainya. Itu pengen boleh sudah senang pihak keluarga di rumah nungguin, itu bisa.
Kemudian untuk administrasinya di sini ada yang umum, ada pakai BPJS ataupun pakai UHC. Jadi jangan khawatir untuk ibu-ibu bersalin yang belum punya BPJS, bisa pakai UHC, itu dengan KTP Semarang. Nah, itu nanti dibantu sama pihak rumah sakit gitu. Ya. Jadi gratis juga Gratis. itu, ya, Bu? Dan tidak lupa di sini pun kita juga ada pelayanan setelah persalinan. Kita juga ada KB. Monggo sekalian kalau mau setelah persalinan mau pasang IUD, kami juga akan memberikan pelayanan tersebut dan gratis. Implan juga ada gratis. Monggo ibu mau menginginkan KB apa sekalian. Jadi pulang sudah 6 jam persalinan sudah boleh kundur, sehat semuanya, sudah KB, lebih bagus lagi. Pulang tinggal kontrolnya saja. Komplit ya Bu ya, paket komplit, paket lengkap sekali ya. Terus kemudian ada lagi pada waktu sudah pulang di rumah takut mau memandikan, caranya bagaimana? Ya itu. Bisa, kita juga ada pelayanannya home care. Home care, Nanti bisa menghubungi nomor teleponnya, bisa disebutkan nanti Mbak Ani, bisa menghubungi pihak kami ataupun bisa konsultasi. Asine wingi metu kok sekarang nggak keluar, bagaimana caranya? Bisa nanti lewat nomor HP yang dicantumkan gitu ya. Iya. Itu begitu ya Sobat Sehat Adiatma, dari pelayanan yang di rumah sakit Dr. Adiatma ini sudah komplit sekali ya. Kalau mau melahirkan di sini itu paketnya komplit, bisa lahiran cepat dan juga pulangnya bisa cepet ya, bisa cepetnya. Tadi ada program ODC ya, jadi kita bisa habis 6 jam lahiran pulang kalau ibu dan bayi sehat gitu ya. Nah, dan juga tadi kalau mau plus ber-KB bisa. KB-nya juga macam-macam nih, mau pil, suntik yuk ada ya Bu ya, mau yang implan, IUD, lengkap. Kalau mau MOW juga bisa, kita memberikan pelayanan MOW steril, secara gratis. Ya, oh ya, steril. Nah itu Sobat, jadi bagi yang sudah nggak menginginkan anak lagi nih Bu, saya anaknya udah cukup, nah sudah 4 nih, mau sekalian steril bisa nggak? Nah nanti akan kita fasilitasi, tapi memang itu nanti ada ininya ya Bu, administrasi tersendiri ya. Apalagi untuk program MOW ataupun steril ini pun tidak hanya diperuntukkan untuk ibu-ibu yang habis melahirkan ini. Yang tidak melahirkan pun dari rumah kalau memang sudah berkeinginan tidak ingin hamil lagi, boleh datang ke rumah sakit kita ini untuk minta pelayanan steril, ya gratis sama ya. Itu ya Bu ya. Jadi boleh nih diinfokan ke tetangga, keluarga yang sudah tidak ingin punya anak lagi dan ingin steril nih, boleh nih tanya-tanya ke sini ya, dan daftar di sini boleh. Gitu. Oke. Bu Yanti, ini ada bertanya lagi, banyak sekali nih ya. Hujan-hujan banyak yang nonton live kita nih. Biar hangat. Dari Mbak Fatih ya. Nih Mbak Fatih, Bu Bidan, kalau lahiran itu pasti robek nggak ya? Soalnya saya takut dijahit. Nah, ini salah satu ketakutan juga nih ya, dari mama-mama muda, yang baru pertama. Ya, takutnya terjadi perubahannya di ininya, di jalan lahirnya. Tidak semua robek. Nah, apalagi yang sudah ikut juga itu tadi. Itu tadi sangat bagus di sini, tidak robek. Terus kemudian sebetulnya robek itu kalau memang perineumnya dalam arti jalan persalinannya itu memang kaku. Apalagi kalau sudah dengan nafas teratur, proses pernafasannya selama proses persalinan, nanti proses persalinannya sudah tenang, insya Allah itu akan minim sekali. Jadi tidak sampai terjadi robekan seperti itu. Gitu. Tadi ya, selain tadi juga kayaknya disinggung juga ada pijat perineum gitu ya. Bisa ditambahkan itu juga. Selain yoga, pijat perineum. Dan saya juga pernah baca nih, katanya kalau persalinan dengan teriak, dengan senyum. Kan sekarang lagi senyum, lagi bisa lahir ya. Lagi viral nih di TikTok, di mana dengan senyum atau tanpa ngeden bisa. Nah itu tadi berarti kan dari awal memang sudah yang saya sampaikan tadi, ikuti semua program-programnya dari yoga, pijat perineum. Jadi pada waktu proses persalinan itu nggak harus mengejan, karena kepala bayi itu nanti sudah mendorong. Jadi
itu tadi kepala adik lahir seperti itu. Nah itu makanya dengan tidak mengejan secara spontanitas seperti itu, berarti kan itu kan berarti kan rupturnya, robeknya jahitannya di jalan lahir kan juga tidak terjadi seperti itu. Jadi Ibu tipsnya tadi suruh senyum ya, ketika mau lahiran mau ngedon coba senyum. Nah dengan senyum itu juga jalan lahirnya tadi rileks ya, rileks jadinya meregang ya, jadinya nggak robek gitu ya Mbak Fatih ya. Dengan bahagia, jadi proses persalinan itu bahagia ya, kita akan mendampingi selama proses persalinan itu. Oke begitu ya Sobat Adiat Mak, jadi harus dipersiapkan ya. Kira-kira selain persiapan, berarti persiapan mental ya, fisik, persiapan mental ya Bu ya, dan juga harus ya persiapan administrasi ya. Nah seperti itu juga harus dipersiapkan semua betul. Ya Bu ya. Karena proses persalinan itu tidak akan tahu apa yang akan terjadi sewaktu-waktu, apa yang akan kita hadapi ya. Harapannya sudah dari kehamilan sudah direncanakan, semuanya berjalan normal, administrasinya juga harapannya bisa dipenuhi seperti itu. Dalam arti kalau memang mau pakai BPJS, siapkan KTP-nya, KTP sama buku KMS-nya selalu dibawa ya Bu ya kalau proses persalinan. Kan itu ada tahapannya proses persalinannya itu melihat biyen kehamilannya tensinya pernah tinggi apa enggak, kita kan mau melihat riwayat-riwayat seperti itu gitu contohnya. Ya, apalagi juga selain BPJS juga harus dicek aktif apa tidak ya Bu ya. Bisa membantu kalau itu nanti dari pihak rumah sakit ya? Bisa, insya Allah bisa. Ada layanan BPJS, ada layanan BPJS ya, di rumah sakitnya ya. Oke begitu ya, kita lahir lagi. Nah, ada lagi ya Bu ya, ada lagi pertanyaannya nih Bu. Ibu kalau misalnya melahirkan nih, nomor konsultasi ke siapa ya? Oke, nomornya tadi ini ada ya. Dibacakan coba. Ya. Nomornya 0811 28 51 744. Nah, itu untuk layanan mau konsultasi, mau mengabari kalau bertanya. Setelah melahirkan mau bertanya-tanya juga di situ. Ini adalah nomor di ruang bersalin, nomor kontak di ruang bersalin. Iya, jadi yang menjawab di sana adalah bidan-bidan semuanya yang ada di Rumah Sakit Adiatma. Itu ya Bu. Boleh Bu tanya-tanya konsultasi terus mau persiapan melahirkan ataupun mau pakai jaminan apa, itu boleh ya. Mau normal boleh, mau sesar juga boleh. Nah itu lagi Bu, misalnya nih nggak semua pasien baru pertama mau melahirkan, kan ada riwayat tadi ya, misalnya ibu hamil dengan bekas sesar nih, itu juga harus, apakah persiapannya sama dengan kehamilan seperti ini? Harus supaya dia tidak trauma kayak gitu loh lagi untuk persalinan lagi. Iya. Tentunya persalinan seperti itu kalau sudah punya riwayat memang berbeda. Dalam arti pada waktu kehamilan pun sudah ada screeningnya. Yoga pun itu pun tidak boleh dilakukan dengan semuanya, itu pun ada kriteria-kriterianya, memang benar-benar normal. Yang sudah terindikasi, sudah ada ketidaknormalan dari segi medis pun kan juga tidak dianjurkan. Jadi apalagi ini bekas operasi, mungkin dari pemeriksaannya juga mungkin ada yang tidak dianjurkan untuk dilakukan yoga seperti itu. Jadi memang ada kriteria-kriterianya. Nah, kalau pada waktu nanti kita selama proses hamil kita periksa, nanti kita di situ juga bertanya-tanya, boleh tidak ikut yoga? Ya, kenapa kok nggak boleh seperti itu? Bisa, karena kan penyertanya itu mungkin banyak atau bagaimana, itu setiap ibu kan berbeda-beda, kecuali semuanya normal. Anak satu normal, anak kedua normal, apalagi malah malah bisa langsung yoga di trimester pertama gitu. Mungkin karena banyak kan ibu, saya habis lahiran sesar mau normal nih ya, mungkin dia dengan begitu ini dia jadi ingin belajar lagi supaya nanti bisa nggak sih normal di anak kedua ya. Tetap boleh dicoba ya Bu ya. Dengan itu tadi periksa dulu ya. Bagaimana diperbolehkan apa enggak, ada aturan medisnya juga. Gitu ya. Ya itulah Bu tips-tipsnya kalau ingin melahirkan
senyaman mungkin dan minim trauma, supaya nanti tidak ada lagi ketika ditanya, aduh bagaimana persalinannya, mau melahirkan lagi apa tidak, tidak, takutnya kebanyakan sih seperti itu ya. Tapi bagi yang persalinnya tenang, nyaman ya Bu ya. Iya, betul. Pasti saya mau lagi Bu, mau lagi anaknya mau dua, mau tiga. Seperti itu. Ya. Kalau kita di ruang bersalin ya banyak sih yang seperti itu ya. Banyak. Alhamdulillah di rumah sakit kita juga angka persalinan normal itu lebih banyak daripada sesar ya Bu. Iya, Nah, betul. kita juga rumah sakit pro normal, pro persalinan normal gitu ya. Jadi di sini bidan-bidannya ramah-ramah lah. Gitu. Itu. Jadi ada yang mau bertanya lagi? Tidak ini. Ini juga ada ibu-ibu yang bertanya Bu, kalau bersalin itu kan kadang digunting ya Bu ya. Itu tadi ada episiotomi. Ibu-ibunya udah mulai Tahu istilah. searching, Tahu istilah. Iya. Baik digunting itu takutnya itu. Kira-kira itu Tidak selalu. tidak selalu ya, Bu, ya. Iya, tidak selalu. Mungkin ada indikasi pada waktu proses persalinan. Nah, bayinya mungkin besar, bayinya yang terlalu tidak besar. bisa lahir. Seperti itu mungkin ada indikasi situ. Tetapi kalau semuanya berjalan normal, kita meminimalkan jangan sampai terjadi di epis ataupun digunting itu tadi gitu. Jadi dilakukan tindakan itu memang ada indikasi. Kalau memang tidak ada indikasi, ya tidak boleh dilakukan pengguntingan tersebut. Seperti itu. Iya. Jadi nggak selalu dilakukan ya Bu, Iya, ya. betul, Iya, nggak selalu. nggak selalu. Iya. Jadi ayo semangat ibu-ibu yang mau melahirkan ya, Normal ya. mau melahirkan normal, kita sama-sama belajar. Sekarang banyak sekali informasi dari media sosial ya, kita bisa pilih-pilih, kita bisa ikuti yang memang sesuai dengan kondisi kesehatan kita seperti apa. Itu tadi ya Bu, tipsnya bisa kita rangkum tipsnya tadi ya, dari tips melahirkan nyaman dan minim trauma tadi ya. Yang pertama tadi ada latihan fisik, ada yoga, ada yoga, jalan kaki juga boleh, itu latihan dari ini siklusnya daripada yoga itu ada seperti itu, ada posisi-posisi duduk yang benar, ya itu, kemudian lingkungan, kemudian dari lingkungan ke pendampingan, support keluarga tadi ya, kemudian cara pernafasan yang benar, itu tadi sudah itu terpenuhi. Apalagi nanti dengan yoga ada sharing-sharing ketemu dengan teman-teman yang lain, berbagi hamil yang lain. Itu lagi penting. menambah nilai plus pada waktu yoga. Buat menguatkan ya, meyakinkan bahwa memang persalinan itu alami, semua orang mengalami ya, dan bisa berjalan secara alami juga gitu ya Bu. Lebih lanjut untuk konsultasinya juga bisa disebutkan nomor HP-nya Mbak Ani tadi, bisa langsung tanya-tanya ya. Bisa ke nomor yang tadi ya Bu, untuk konsultasi ke bidan langsung bagaimana persiapan ataupun setelah melahirkan, itu bisa semua. Gitu. Seperti itu. Pagi ini pembahasan kita banyak sekali ya Bu, mungkin tentang persalinan ya. Seperti itu. Terima kasih teman-teman yang ada di IG, yang ada di YouTube dan di Facebook sudah mengikuti bincang pagi ini ya, bincang bidan B3 Smart dari RSUD Dr. Adiatma. Saya dan host selaku host Ani Purwanti dan bidan Marianti mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.